Shalom saudara-saudari dimanapun Anda berada, selamat berjumpa bersama dengan pelayanan ibadah minggu online dari Gereja Metodis Indonesia Pos Pelayanan Cibubur. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari Minggu adalah hari yang kudus dan mulia. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita, di kamar kita, atau dimanapun kita saat ini berada. Tuhan hadir dalam setiap hati yang siap untuk datang kepadanya. Marilah kita angkat pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, dan serahkan diri. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang sedia. Sekalian sukma yang berpengasihan, terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Dan serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara, saya mengajak kita datang kepada Tuhan dengan berserah diri. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu, serahkan kesakitanmu, serahkan pergumulanmu. Naikkan doa pada Allah, sumber kekuatan dan penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber kekuatan kami, dikala kami jatuh karena kelemahan, padamu kami berseru. Dikala kami takut akan situasi yang menghadang, padamu kami berserah. Dikala kami tidak melakukan kasih pada sesama kami, dikala kami bersandar pada pemikiran kami sendiri, padamu kami memohon pengasihan. Ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Tolonglah kami tetap bersandar pada Allah
sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Amin. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 89 ayat 20 hingga 38. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Maka tanganku tetap dengan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa, Engkau. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, jika ketetapanku mereka langgar, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, bersaat teduh di hadapan Tuhan, hening dan mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Rasakan keindahan menghadap tahta Bapa kita. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya, ketika hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita semua menyanyi buat Tuhan. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku
yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, santapan rohani bagi kita pada hari Minggu yang dikuduskan oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu, kami haus akan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah roti hidup, firman-Mu adalah air hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, kami haus dan rindu akan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, yang terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang baru saya bacakan ini sangat familiar di telinga kita orang Kristen. Ini adalah cerita yang sering kita dengar waktu kita sekolah minggu.
adalah cerita yang paling sering kita nyanyikan. Ada lagu sekolah minggu tentang ini. 2 ikan dan 5 roti, yang makan 5.000 orang. Tuhan Yesus yang memberkati, sisa 12 keranjang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, krisis adalah bagian dari kehidupan manusia. Sepanjang sejarah umat Israel, mereka sering mengalami krisis. Ada krisis pangan di padang gurun, ada krisis air, ada krisis keamanan, ada ancaman perang, dan lain-lain sebagainya. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, orang Israel atau orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu sedang mengalami krisis, yaitu krisis makanan, krisis pangan. Ceritanya begini. Pada suatu hari, murid-murid diutus oleh Yesus pergi mengabarkan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit dan memberitakan Injil kerajaan Allah, dan mereka melakukan. Dan mereka kemudian kembali kepada Yesus dan menceritakan kepada Yesus semua pekerjaan mereka. Dan Yesus senang mendengarkan cerita mereka. Lalu Yesus mengajak mereka, ayolah pergi ke tempat yang sunyi supaya kita dan kalian bisa beristirahat dengan tenang. Memang hidup ini harus kerja keras, tapi jangan lupa harus ada juga saat-saat kita merenungkan dan beristirahat, mengambil waktu yang khusus. Itulah latar belakang cerita ini. Lalu murid-murid Yesus dan Yesus pergi ke suatu tempat dengan mengendarai oleh perahu atau kapal yang ada di Danau Genesaret pada waktu itu. Tetapi rupanya murid-murid dan orang-orang banyak itu sudah sangat akrab, dan orang banyak terus merasa rindu mendengarkan firman dan merasa rindu untuk melihat mujizat-mujizat, dan banyak yang perlu disembuhkan, penyakit-penyakit yang diidap oleh banyak orang pada waktu itu. Lalu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang sunyi. Rupanya orang banyak mengetahui tujuan mereka, dan dengan jalan darat mereka pergi ke tempat itu. Lalu mereka duluan, orang banyak duluan tiba di tempat itu. Sesudah Yesus dan murid-muridnya mendarat, kapalnya mendarat, mereka melihat orang banyak sudah berkumpul. Lalu Yesus merasa bagaimana? Kalau itu kita, mungkin kita bilang, aduh ini mengganggu kenyamanan semua orang banyak ini. Orang mau istirahat, mau retreat, mau santai, udah capek bekerja, udah capek mengajar, tapi tetap datang ini orang banyak mengganggu. Itu manusiawi, tapi Yesus tidak berpikir begitu. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, melihat orang banyak yang begitu haus dan rindu mendengarkan khotbah Yesus dan mujizat-mujizatnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu yang ada pada Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena Yesus adalah memang wujud belas kasihan Allah. Yesus adalah manifestasi kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan dunia ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena Yesus melihat mereka seperti domba tak bergembala. Luar biasa, seperti domba tak bergembala. Mereka mengeluh, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka sakit, tidak ada yang peduli. Mereka lapar, tidak ada yang membagi makanan. Mereka ada pergumulan, tidak ada yang mencari jalan keluar. Itulah situasi orang banyak, seperti domba tak bergembala. Tidak ada pemimpin, tidak ada yang dapat mengarahkan kehidupan mereka, maka itu mereka terus mengejar-ngejar Yesus. Sedangkan di pihak lain, murid-murid Yesus itu berbeda cara berpikirnya. Mereka masih berpikir duniawi. Murid-murid bilang kepada Yesus, "Guru, mereka ini sudah
lapar semua ini karena sudah sore Yesus mengajar mereka berkhotbah terus, dan sesudah malam murid-murid berkata, mengeluh kepada Yesus, "Guru, suruhlah mereka pulang supaya mereka membeli makanan di semua tempat yang ada warung-warung di sekitar tempat ini," katanya. Tetapi yang membuat mereka terkejut adalah jawaban Yesus. Berikan mereka makan. Beri mereka makan. Jangan pulangkan mereka sebelum mereka kau berikan makan. Itu adalah perintah yang tidak masuk akal murid-murid. Lalu murid-murid menjawab, "Dari mana makanan? Haruskah kami mengeluarkan uang berjuta-juta? 200 dinar katanya, itu jutaan lah itu. Untuk membeli makanan untuk mereka ini?" Nah, itu cara berpikir mereka. Mereka lupa siapa teman mereka. Mereka lupa tentang siapa Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus yang bisa menenteramkan lautan yang bergejolak. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Itu mereka sudah lihat. Tapi murid-murid ini tetap tidak percaya, tetap lupa semua peristiwa-peristiwa bersejarah itu. Lalu murid-murid berkata, "Dari mana dapat makanan untuk sebegini banyak orang? 5.000 orang." Katanya di sini 5.000 hanya laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Ada penafsir yang mengatakan jumlah orang pada waktu itu ada 20 ribuan. Luar biasa, tidak ada gedong yang bisa menampung itu selain istora. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Itulah perbedaan cara pandang Yesus dengan cara pandang murid-murid. Yesus mengandalkan kuasa surgawi. Yesus mengandalkan kuasa Bapa surgawi, pencipta langit dan bumi, Jehovah Jireh, Jehovah yang menyediakan. Tapi murid-murid mengandalkan otaknya. Dari mana kami dapat uang ratusan dolar, ratusan dinar di hutan, di padang belantara seperti ini? Lalu Yesus bertanya, yang penting saudara-saudara murid-muridku, berapa, apa yang ada kalian punya? Berapa yang kalian punya? Apakah ada roti, ada ikan? Lalu murid-murid memeriksa satu sama lain. Ditemukanlah ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan dan 5 roti. Lalu dilapor kepada Yesus, "Guru, ini dia hanya 2 ikan dan 5 roti." Lalu Yesus menerima apa yang ada pada murid-murid itu. Itu penting saudara-saudara. Yesus menghendaki supaya murid-murid itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi alatnya, menjadi instrumennya untuk mengatasi krisis. Yesus mengatasi krisis dengan banyak cara. Kadang-kadang dia mengatasi krisis ketika bangsa Israel berlaparan di padang belantara. Dia Allah Tuhan Allah mendatangkan mana yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang mereka dalam sejarah perjalanan mereka. Kadang-kadang Yesus bisa mengubah air menjadi anggur ketika pesta perjamuan di kota Kana mengalami krisis karena begitu banyak tamu dan kurang persediaan anggur. Lalu Yesus mengubah air menjadi anggur. Dalam konteks cerita kita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus bertanya, "Mari, apa yang kau punya, serahkan kepadaku." Lalu diserahkan dan Yesus mengangkat roti dan ikan dan berdoa meminta berkat kepada Bapa di sorga. "Tuhan, berkatilah, Bapa berkatilah ikan dan roti ini." Lalu Yesus menyerahkan kembali 2 ikan dan 5 roti kepada murid-murid. Ke-12 murid-murid itu dibagi-bagilah itu kepada semua orang yang berkumpul. Ada yang 50 orang, ada yang 100 orang, mungkin ada yang 75 orang, ada yang 30 orang. Lalu mereka dibagi-bagi semua. Luar biasa. Siapa yang membagi-bagi itu? Ya mereka semua membagi-bagi. Tidak mungkin yang 12 orang itu membagi-bagi murid-murid itu. 5.000, 20.000 orang. Pastilah ada volunteer, sukarelawan yang terus-terus bekerja membagi apa yang ada itu. Tetapi yang luar biasanya, mujizatnya,
makin dibagi makin banyak, makin dibagi makin banyak. Tidak habis-habisnya 2 ikan dan 5 roti yang makan 20.000 orang. Sisa 12 keranjang, sisa lagi. Ada orang bilang kenapa sisa, karena nggak ada orang Batak di situ. Kalau ada orang Batak udah dibawa nasi di plastik pulang ke rumahnya masing-masing. Sorry kepada orang Batak. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatasi krisis dengan menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang rela berbagi miliknya. Saudara-saudara, pesan daripada firman ini ialah bahwa mengatasi krisis itu harus percaya kepada Yesus dan juga jangan lupa bahwa kita adalah tangannya, kita adalah kakinya menolong orang yang kelaparan, dan itulah kunci terjadinya mujizat. Ketika ada krisis, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Apakah itu uang, apakah itu tenaga, apakah itu pengetahuan, apakah itu waktu dan lain-lain sebagainya. Dan itu akan diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Tuhan mengatasi krisis pangan pada waktu itu dengan menggunakan 2 ikan dan 5 roti milik orang yang rela berbagi. Dan Yesus mendoakan dan terjadilah mujizat pelipat gandaan. Saudara-saudara, mission impossible menjadi kenyataan. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji. Meleakhi 3 ayat 10 berkata, berikanlah persembahan persepuluhan itu kepada rumah Tuhan. Yakin dan percayalah, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit sehingga memenuhi kantong-kantongmu dan bejana-bejanamu. Makin kita memberi, makin diberkati Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka itulah kunci terjadinya mujizat. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan kita ini di tengah-tengah krisis yang kita hadapi zaman ini, krisis COVID-19, corona yang menerpa banyak umat manusia di semua pelosok dunia, segala bangsa sekarang meraung, mengerang karena kengerian COVID-19. Tiap-tiap hari ada orang meninggal, ada orang terpapar. Rumah sakit penuh, sesak, kuburan antri. Mobil-mobil jenazah berteriak-teriak tiap hari di sekitar kita. Krisis dunia ini. Bagaimana kita menghadapi krisis ini? Saudara-saudara, firman Tuhan tentang Yesus mengatasi krisis, yaitu memberi makan 5.000 orang ini, menjadi sebuah inspirasi dan janji berkat bagi kita pada saat ini. Kita percaya bahwa kalau dulu Yesus bisa mengatasi krisis pangan, krisis keamanan, krisis ancaman, krisis perang dan lain-lain sebagainya, hari ini juga Yesus yang sama kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya adalah jawaban. He is the way of no way. Oleh karena itu, ketika banyak orang terpapar di sekitar kita, banyak orang takut, banyak orang menganggur, banyak orang miskin, banyak orang kelaparan, banyak orang sakit, banyak orang khawatir menghadapi hari-hari depannya. Mari kita percaya kepada Yesus dan sekaligus mari kita peduli, beri apa yang bisa kita beri. Krisis apapun itu Tuhan sanggup mengatasi. Yang penting adalah mari kita serahkan kepada Yesus apa yang kita miliki, apa yang kita boleh bagi. Do your best. God will take the rest. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Berikan apa yang kau bisa berikan. Tuhan yang akan mengatasi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Inilah pesan firman Tuhan ini bagi kita di tengah-tengah krisis yang dihadapi umat manusia sekarang ini. Ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah menjanjikan, aku akan menyertai kamu sepanjang zaman sampai akhir zaman. Di tengah-tengah gelombang dunia ini, kita tetap mempunyai Tuhan, asalkan kita tetap percaya dan juga kita terbuka, membuka kantong kita, membuka roti kita, membuka ikan yang kita miliki, dan kita share, kita berbagi, kita peduli. Lalu Allah menjadi Allah yang mengatasi segala sesuatu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah krisis yang melanda dunia saat ini. Saya percaya Tuhan punya maksud yang baik di belakang semua krisis ini, demi kebaikan umat manusia ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biarlah firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami, menginspirasi kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Krisis apapun yang dihadapi umat manusia saat ini di era COVID-19 yang menelantarkan, menerpa, dan mengancam kehidupan umat manusia yang saat ini jutaan orang terpapar. Kami percaya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu saat ini. Dengan satu hati kami berseru kepadamu, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang dimana kekuatan kami taruhkan, dimana penghiburan kami dapatkan. Bapa di surga,
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami pada hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami ketika kami harus menghadapi tantangan krisis di dalam kehidupan kami. Bapa, berikanlah kami kekuatan menghadapi krisis di tengah pandemi yang belum habis ini Bapa. Kami sering merasa lemah, takut, tapi kami percaya ketika kami yakin bahwa Yesus pernah mengalami krisis dan Yesus mampu mengatasi krisis, maka kekuatan untuk mengatasi itu pun boleh kami dapatkan di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan kami ketahanan, kesabaran untuk menghadapi dan menjalani hari-hari kami di dalam situasi yang tidak normal, tapi kami harus jalani. Bapa, berikanlah kami sukacita yang daripada Tuhan, sehingga di dalamnya kami tetap boleh mendapatkan sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Tuhan, kami berdoa kiranya semakin banyak orang yang boleh mendapatkan akses vaksinasi. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih berkeras hati untuk tidak mau divaksin. Tuhan, lembutkanlah hati mereka karena ini adalah demi kebaikan bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang berjuang di lapangan. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, kesabaran, sehingga di dalam perjuangannya mereka betul-betul melakukan seturut dengan hati nurani mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk masyarakat yang berjuang karena usahanya harus ditutup selama pandemi ini. Penghasilan menurun, mata pencaharian harus hilang. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan berkasihan kepada orang-orang ini Bapa. Tuhan tetap berikan kekuatan, kecukupan, dan kesabaran bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami krisis di tengah rumah tangga. Tuhan, Kau yang berkati juga mereka, berikan kembali harmonisasi dan juga cinta kasih di tengah-tengah mereka, sehingga keluarga-keluarga juga boleh dipulihkan. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk gereja kami, GMI Pos Pelayanan Cibubur. Tuhan, banyak gereja-gereja yang harus ditutup karena kondisi PPKM ini, tapi biarlah Tuhan ini adalah kesempatan bagi kami untuk merefleksikan diri bahwa keintiman dengan keluarga, momen kesendirian, ini adalah kesempatan di mana Tuhan menyatakan kehendak-Mu atas setiap keluarga demi keluarga. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Rudolf dan Ibu. Tuhan kiranya memulihkan mereka dari paparan virus yang sudah mereka dapatkan beberapa minggu ini. Tuhan pulihkan dan semakin sehat hari ke hari. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, Ibu Sihombing, orang tua dari Ibu Wita. Tuhan Yesus, kami berdoa jamahlah ibu kami ini sehingga dia boleh mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Yang berdoa juga untuk seluruh keluarga dimanapun berada. Tuhan, Kau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga tetap nama Tuhan dimuliakan di dalam keluarga ini. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan dengan satu hati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Percayalah, krisis pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Apa yang terjadi, krisis COVID-19 ini, Tuhan pasti hadir dan campur tangan. Yang penting, do your best. God will take the rest. Lakukan bagianmu. Tuhan lakukan segala sesuatu untuk mengatasi krisis dengan kuasa mujizatnya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan marilah kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa Sorgawi, dan persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai pada akhir zaman. Amin.